Selamat pagi saudara-saudari semua. Selamat datang bersama kami di Renungan Pagi. Hari ini kita melihat di kitab Yeremia pasal 16 yang disampaikan oleh Pastor Tim. Tadi waktu kita saat itu menyatakan hadirat Allah, tetapi kitab Yeremia dalam penghukuman hadirat Allah meninggalkan umat Israel, meninggalkan Yehuda. Setiap melihat kitab Yeremia merasa satu yang berat. Penghakiman membawakan satu yang keputusasaan. Tetapi hari ini pasal 16 mengatakan hukuman ini akan membawa perbaharuan hubungan dengan Allah dengan manusia. Jadi penghukuman itu membawa perubahan baru dalam kasih dan keselamatan, bukan kasih keselamatan yang lama. Dan saya ingin dengan tema hari ini, di tengah penghakiman atau penghukuman, Allah tetap berpegang pada janji dan kasih setianya. Ini adalah hukuman yang kita baca hari ini. Kamu akan merasa Allah itu tanpa kasih, seperti menentukan Yehuda pasti harus mati. Bukankah dia Allah yang di Gunung Sinai yang mengikat janji dengan mereka? Bukankah ini janji pada salah satu pihak waktu mereka menyeleweng, seperti Allah seperti suami yang sangat mencintai istrinya, menanti sampai pihak lain yang menyeleweng dengan dia kembali. Allah tidak membelakangi perjanjiannya, dan perjanjian dengan Israel berulang kali. Demikian juga dia tetap berpegang kepada janjinya. Kita berulang kali membaca sepertinya Allah lupa pada janjinya dan hendak membinasakan Yehuda, seperti Allah tidak menunjukkan kasih setianya. Tapi hari ini jelas kita melihat hukuman itu seperti bertahap, tetapi keselamatan itu setiap hari ada. Penghukuman itu sampai suatu saat atau waktu itu akan berhenti, tetapi keselamatan itu setiap hari itu tetap ada. Di sini datang dari ayat 14. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktu akan datang. Kemudian menyatakan isi dari keselamatan, sebab kita melihat apa yang dikatakan oleh Yeremia tentang hukuman bukan selamanya. Bahkan karena penghukuman ini, hubungan manusia dengan Allah diperbaharui. Baik hari ini kita adalah para pelajar atau jemaat saudara-saudari semua, mungkin kami mengalami penghukuman atau akibat dari penghukuman itu sendiri. Tetapi aku memberikan semangat bagi kalian, kasih setia Allah tidak meninggalkan kamu. Atau di saat ini kamu merasa jarak dengan Allah itu sangat jauh, seperti dia tidak ada. Tetapi kamu harus tahu, dalam kesesakan, dalam kesulitanmu, bukan selamanya dalam keadaan yang demikian. Waktu akan datang, kamu akan mengalami kasih setia Allah yang dalam. Di pasal 16 ini, Allah menggunakan Yeremia dengan situasi yang sangat seperti berlebihan, yang penuh dengan ini adalah seperti langkah profetik yang seperti penuh dengan drama. Kalau kamu sebagai nabi, kamu akan sangat menderita, sebab seperti Yeremia, dia
di sini memberitakan tidak boleh untuk mengambil istri, tidak boleh mempunyai anak. Kita lihat 1 sampai dengan 13. Firman Tuhan kepadaku bunyinya, janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan di tempat ini, sebab beginilah firman Tuhan tentang anak laki-laki dan anak perempuan yang lahir di negeri mereka, tentang ibu-ibu mereka yang melahirkan mereka, dan tentang bapak-bapak mereka yang memperanakan mereka di negeri mereka, di negeri ini. Poin yang pertama 1 sampai dengan 13. Allah meninggalkan mereka sebab mereka meninggalkan Allah. Di sini ada Tuhan, di sini ada 3 penghukuman bagi mereka. Pertama, ketiga dan 4 menjuru Yeremia untuk dia tidak menikah dan jangan mempunyai anak, sebab waktu dia menikah, waktu hendak melahirkan, anak itu pasti akan mati, dan ayah ibu yang melahirkan mereka itu akan mati, dan mereka mati sangatlah sadis, seperti dikatakan di ayat ke-4. Sangat kasihan, sebab mereka akan mati dengan penyakit-penyakit yang membawa maut. Mereka tidak ada yang dikuburkan mayat mereka. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mereka tidak ada yang meratapi. Dan juga dikatakan mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Orang Yahudi, mereka sangat mengutamakan tentang menguburi orang mati. Mereka sangat memperhatikan ini, dan kamu renungkan siapa orang yang mati tanpa dengan mayat yang utuh, yaitu orang-orang yang melawan Tuhan, seperti Isabel. Dia mati dimakan oleh anjing. Tapi orang yang dikuburkan dengan baik seperti Yusuf, Musa, para penulis menemukan tempat mereka dikuburkan yang untuk menyatakan Allah berkenan kepada mereka. Jadi kalau kamu mati dengan tidak dikubur, berarti itu Allah tidak berkenan bagimu, atau satu kutuk yang besar padamu. Di sini Yeremia di jalan-jalan memberitahukan, aku sekarang tidak menikah 30 tahun, 30-an, mungkin 40 tahun, masih single. Kalau di zaman dulu adalah hal yang tidak normal. Di zaman itu semua orang pada menikah dan punya anak, dan pasti ada orang bertanya kepada dia, mengapa kamu demikian? Pasti dia akan berkata sebab Allah meninggalkan Israel dalam kutukan. Mengapa dikatakan Allah meninggalkan Israel? Sebab Allah mengambil balik berkat dari ciptaannya, yaitu dipenuh dengan berkembang biak, penuhi bumi. Adam dan Hawa, mereka masuk dalam pernikahan. Allah memberkati mereka dan mengambil istri itu adalah berkat Allah yang pertama, tapi Allah mengambil pula balik berkat itu, sebab bagi siapa yang melahirkan mereka akan mati. Dan lagi pula Yehuda tidak menghargai berkat itu, maka Allah mengambil kembali berkat itu. Kita lihat ayat 3 dan 4, ke-5 sampai ke-7, itu bahkan 8.
Di situ menyuruh Yeremia untuk jangan berkabung dan juga jangan meratap, jangan turut berduka cita. Seperti ayat kelima dikatakan, sesungguhnya beginilah firman Tuhan, janganlah masuk ke rumah perkabungan dan janganlah pergi meratap dan janganlah turut berduka cita dengan mereka. Sebab aku telah menarik damai sejahtera pemberianku daripada bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan, juga kasih setia dan belas kasihanku. Ayat ke-8 juga, janganlah engkau masuk ke rumah orang yang mengadakan perjamuan untuk duduk makan dengan mereka. Di sini menyuruh Yeremia untuk jangan connect dengan orang terlebih dahulu. Hubungan Yeremia dengan orang-orang terputus. Kalau kamu adalah Yeremia, seperti di rumah, seumpama ada lagi perkabungan atau ada orang meninggal, saya mengundang kamu atau saudara segereja, bisakah kamu datang ke rumah dukaku untuk mendukung aku? Kehadiranmu bisa menghibur aku. Kemudian berkata, beginilah firman Tuhan, aku tidak diperbolehkan datang di perkabunganmu, di rumah dukamu, sebab demikian alasan. Pasti aku akan merasa susah hati. Bukankah kamu teman yang menghiburku? Maka hubungan ini seperti akan putus. Jadi ini terjadi bagi aku. Apakah demikian akan putus hubungan? Demikian juga pada waktu perjamuan makan dan minum, seperti merasa ditolak. Jadi seperti tanpa belas kasihan, Yeremia menggunakan tindakan yang ini untuk memberitahukan kepada Yehuda, sekarang aku tidak berbelas kasihan kepadamu. Kalau kamu perlu sesuatu, aku tidak ada di situ. Sesungguhnya kita bukan sahabat. Bahkan perjanjian kita sudah tidak ada terhadapmu. Kalau kamu memerlukan sesuatu, aku menarik kembali kasih setia dan belas kasihanku. Seperti di ayat kelima dikatakan, aku telah menarik damai sejahtera pemberianku daripada bangsa ini. Di sini kita melihat kedua dan ketiga penghukuman ini. Allah seperti umat Yehuda tidak ada hubungan, dan sampai mendengar di sini kita seperti merasa sangat susah hati. Kamu pun tidak ingin di dalam hidupmu suatu hari Allah berkata, aku tidak ada hubungan denganmu. Firman Allah sampai mengadakan perubahan sampai di ke-10, manusia akan bertanya, mengapa? Di sini ada 3 mengapa. Apabila engkau memberitahukan ke bangsa-bangsa ini segala perkataan itu, mereka akan berkata kepadamu, mengapakah Tuhan menggancam segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan Allah kami? Umat Yehuda seperti mereka dibutakan. Mengapa di sini? Mengapa Tuhan mengancam segala malapetaka besar ini terhadap kami? Ayat 11. Kata Tuhan, mengapa engkau akan berkata di sini kepada mereka, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku, demikianlah firman Tuhan, oleh karena mereka telah mengikuti Allah dengan ibadah dan sujud kepadanya, tetapi mereka meninggalkan aku dan tidak berpegang pada Tauratku. Maka jadi di sini
di sana karena mereka sendiri beribadah kepada Allah. Sebab itu Tuhan tidak akan menaruh belas kasihan lagi kepada mereka. Di sini baik itu orang Yahudi, baik nenek moyang mereka meninggalkan aku dengan mengikuti Allah lain. Mereka di Israel, mereka mendirikan berhala, bahkan yang paling parah yaitu di zaman Raja Manasye. Seperti ayat kemarin, ayat 15, mana kelakuan Yeremia menjadikan kerajaan utara pun binasa. Ini penghakiman yang akhir. Allah berubah dari perjanjian terhadap Yosua waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, sebab di zaman Manasye semua tidak bisa berubah lagi. Ada perubahan sebab di seluruh tempat dipenuhi dengan berhala. Di Bait Suci, tempat di mana di situ ada tabut, tempat satu-satunya menyembah Allah, hanya itu saja. Maka di sini mereka dikatakan umat selatan Israel, mereka juga meninggalkan Allah. Hati mereka sudah tidak ada pada Allah. Hati mereka, kalau mereka ingin punya anak, mereka meminta kepada berhala itu. Aku ada uang, aku mencari bangsa lain, sedangkan menghadapkan serangan, aku mencari Mesir untuk mencari pertolongan. Dan umat Yehuda mereka lupa kalau Allah itu adalah Allah yang berpegang pada janji dan kasih setianya. Satu generasi demi generasi mereka meninggalkan Allah. Maka apa yang dilakukan oleh Allah di situ menanti. Tetapi Yehuda sudah tidak dapat melihat. Jadi kita harus tahu sesungguhnya Allah meninggalkan manusia bukan karena Allah tidak kasihan, tidak ada kasih setia, tetapi dikarenakan kita yang terlebih dahulu telah meninggalkan Allah. Bahkan kita akan dilemparkan keluar dari negeri yang telah dijanjikan. Kita tidak ada bagian dalam janji Allah. Di sini, sampai di sini saya berkata tentang Hong Kong, Eropa, terlebih lagi dalam 40 hari kita doa puasa. Salah satu poin fokusnya kita untuk berdoa untuk Eropa. Kita pun tahu saat ini Pastor Joshua dan Simo mereka di Eropa, di Swiss, berdoa untuk Eropa. Waktu saya membaca di ayat 11 ini, hati sangat terjamah, sebab Eropa dulunya adalah tempat yang sangat menyambut Allah, tetapi dalam ajaran yang baru di sini Allah menggunakan Jerman untuk mengubah ajaran yang baru dengan satu perubahan keagamaan lewat Martin Luther. Bahkan hari ini dalam gerakan rohani itu didatangkan dari Belanda, dari Holland. Dan orang yang di Cina, yang para perintis yang datang pertama yaitu orang Inggris. Dan juga yang pertama kali yang datang di Cina yang menyampaikan ajaran Katolik juga adalah orang Inggris atau orang Jerman. Tetapi kita pun tahu hari ini situasi kerohanian di Eropa, hati mereka menjadi sunyi. Mereka meninggikan manusia, fokus kepada manusia, penalaran manusia, dan keuntungan manusia. Mereka menantang tradisi sampai pada langkah mereka
seperti tradisi saja. Dan di Alkitab kita bikin tradisi, kita harus membongkar atau tradisi ini. Kebenaran itu saling berhadapan, bagi saling beradaptasi. Tapi bagi di sini Allah semakin tidak ada posisi, sebab bagi saya juga adalah orang yang membaca sejarah Eropa dan saya melihat keadaan Eropa, hati saya merasa sangat sedih. Tetapi bukan hanya di Eropa. Hari ini juga mungkin kita di Hong Kong juga dalam situasi yang demikian. Kita sangat mengutamakan perkembangan perekonomian, sangat mengembangkan dulu kita dalam politik. Hati kita tidak mencari Allah. Jadi bukan Allah yang meninggalkan negeri ini, tetapi Allah tidak menemukan orang umat yang mencari Allah, sehingga kehadirat Allah meninggalkan mereka. Dan demikian juga di hari ini keadaan situasi hidupmu. Pertama bertanya pada dirimu, adakah kamu meninggalkan Allah? Kamu tidak melihat damai sejahtera, kasih setia Allah di masa lalu atau sekarang ada dalam hidupmu. Di dalam hatimu penuh dengan kebencian. Engkau menolong dia, engkau tidak menolong aku. Aku berdoa cukup lama, engkau tidak menjawab aku. Aku melayani engkau, tetapi engkau demikian terhadap aku. Kalau kamu tidak melihat damai sejahtera, kasih setia Allah ada padamu, maka hubunganmu dengan Allah akan segera akan mati. Jadi kita hari ini melihat hidup kita, melihat Hong Kong, melihat dunia. Adakah Allah meninggalkan Eropa, Hong Kong, dan hidupmu? Kalau ada, itu disebabkan karena hati manusia menolak Allah. Dan kita bertanya kepada diri kita sendiri, adakah kita menolak Allah? Tetapi Allah kita berpegang pada janji dan kasih setianya. Dia mengasihi kita sampai pada langkah yang tidak dapat kita pikirkan. Kita tidak dapat mengerti. Bahkan hukuman itu hanya sementara waktu. Kemudian kita sampai di poin yang kedua, ayat 14 sampai 21. Dengan tema Allah tetap berpegang pada janjinya dan kasih setianya. Ayat 14, sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktu akan datang bahwa tidak dikatakan orang lagi, demi Tuhan yang hidup menuntun orang Israel keluar dari Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang keluar dari tanah utara, dari segala negeri kemana ia akan mencerai-beraikan mereka, sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Di sini keselamatan Allah kembali dinyatakan. Tuhan berfirman, waktunya akan datang. Di depan ada ditulis, lihatlah, behold, lihatlah waktu akan datang. Lihatlah, kamu akan melihat waktu Allah datang, keselamatan akan datang. Bahwa yaitu orang tidak akan mengingat lagi situasi atau keadaan waktu pertama kali keluar dari Mesir. Dan di sini anak kembali untuk kedua kalinya membawa mereka keluar dari Mesir. Sebab di ayat 15 dikatakan Allah ini akan menuntun orang Israel keluar dari tanah utara
yaitu Babel dan Asur, orang-orang yang diangkut di pembuangan dari segala negeri. Ia telah mencerai-beraikan mereka, artinya mereka telah, orang-orang Israel yang telah mengembara di negeri asing atau di mana Allah akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah diberikan kepada nenek moyang mereka. Aku akan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian, tanah nenek moyang mereka. Di sini Allah melakukan keluar yang kedua kalinya, yaitu pada saat negara mereka dibinasakan, mereka diangkut ke pembuangan, Allah tetap menunjukkan kasih setianya dan pada janjinya. Bagaimana Allah di Gunung Sinai memberikan perjanji kepada umatnya untuk membawa mereka ke tanah perjanjian. Aku akan melakukannya sekali lagi. Pada waktu kamu membaca kitab Yeremia, kamu akan menemukan kesamaan Yeremia dengan Musa, tetapi banyak dengan hasil yang berbeda. Yeremia dan Musa, mereka berdiri di tengah-tengah antara Allah dan manusia sebagai pendoa atau pemohon, seperti orang Israel waktu mereka tidak di padang gurun, tidak punya air minum, dan seperti para pengintai, pasti Allah yang di situ yang memohon sebagai wakil, sebagai pendoa. Demikian juga Yeremia. Tetapi waktu berbeda masa, di situ Yeremia berdoa untuk Israel, tetapi di sini Allah menyuruh dia agar jangan berdoa untuk mereka, dan hasilnya pun akan berbeda. Musa menyuruh dengan Yosua untuk membawa mereka masuk ke tanah Kanaan, tetapi Yeremia di sini Allah menyuruh dia melihat bagaimana umat Israel mereka diangkut ke pembuangan, negara mereka dilenyap, dibinasakan, dan bait suci diruntuhkan. Mereka adalah, kedua-duanya adalah nabi besar, tapi berbeda, sangat berbeda. Di sini dikatakan Allah tidak lupa pada janjinya. Apa yang aku janjikan padamu, tanah janjian ini adalah milikmu. Walaupun negaramu telah binasa, telah diangkut pembuangan, tetapi aku berjanji padamu, waktunya akan datang, aku akan mengumpulmu, membawamu pulang kembali ke tanah perjanjian. Jadi kita melihat penghukuman akan membawa keselamatan baru, pengharapan baru. Umat Israel tidak perlu lagi mengingatkan keselamatan Musa yang membawa mereka keluar dari Laut Teberau. Bagaimana dulu Allah menyelamatkan mereka lewat laut, menyeberang Laut Teberau, demikian juga sekarang Allah memulihkan negara mereka. Itulah Allah yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya, Allah yang penuh kasih setia. Kemudian yang terakhir di 19, dan di sini adalah doa Yeremia. Dia sangat mengenal Allah, dia berdoa untuk bangsa itu. Dia di situ berdoa, "Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakanku. Kepadamu aku datang, bangsa-bangsa dari ujung bumi." Serta berkata, menghadapi penderitaan, hal yang akan datang yang sangat menderita di sini. Di sini Yeremia berkata, "Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan." Dan juga dikatakan, "Kepadamu akan datang bangsa-bangsa dari ujung bumi." Serta berkata, "Sungguh nenek moyang kami hanya memiliki dewa
penipu, dewa kesia-siaan yang satu pun tiada berguna, yaitu bangsa asing, bangsa-bangsa yang menyembah dewa-dewa atau ala-ala palsu akan datang kepada Allah dan berkata, dulu apa yang aku sembah itu hanyalah kesia-siaan. Dan juga di sini demikianlah juga Tuhan, sebab engkau ketahui aku mau memberitahukan kepada mereka, sekalipun aku akan memberitakan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan. Di sini dalam sejarah, pada saat umat Israel, mereka sampai sampai pada Persia, Babylon, bangsa asing harus melihat kekuasaan dan keperkasaan Allah, dan supaya mereka tahu nama mereka, dan agar mereka tahu bahwa apa yang mereka sembah itu adalah dewa kesia-siaan. Bagaimana dulu di zaman Persia atau di Babel melakukan mukjizat, seperti di zaman Persia bagaimana umat Israel kembali dibawa pulang ke Yerusalem, dan Raja Persia tahu bahwa hanya Tuhan Allah yang benar. Dan di sini Yeremia, dia tahu hati Allah bukan hanya kepada umat Israel, tapi sampai kepada bangsa-bangsa lain. Di sini bahkan menyebab pada ke bangsa lain agar kekuasaan diberitahukan kepada mereka. Di doa puasa kita tahu bahwa Allah sangat mengasihi kita, dan doa-doa kita harus berdoa agar kita tahu bagaimana Allah memberikan kasih setia, damai sejahteranya kepada kita. Dan kita berdoa, kita harus dikuatkan dengan kasih setia Allah dalam doa, agar memperbaharui hubungan kita dengan Allah, dan juga hubungan dengan bangsa-bangsa diperbaharui. Penghukuman dipenuhi dengan pengharapan. Kita membawa dalam doa dengan menunggu waktunya akan datang. Kita melihat Allah, bagaimana Allah bekerja. Allah ingin kita dengan demikian doa kita melihat, kita menyembah Tuhan Allah kita. Saudara semua, kita bersama di sini merespon Tuhan Allah kita dengan puji-pujian kita. Seperti berkata, 称颂耶和华，不可忘记他的恩惠，他赦免你一切过犯罪孽，医治你疾病复原。我的心里要称颂耶和华，不可忘记他的恩惠，他以仁爱慈悲为你冠冕，为受屈的人伸冤。
直到永远。耶和华，他是我的神，我的心，我的心，你要称颂耶和华，不可忘记他的恩惠，他赦免你一切过犯罪孽，医治你疾病复原。是我的心，你要称颂耶和华，不可忘记他的恩惠，他依然爱慈悲，为你冠冕，为受屈的人伸冤。天地里有何等的高，他的慈爱也何等的深，懂你心有多么的远，他是我的过犯，也离我多远。耶和华有怜悯的爱，却有丰盛无尽的恩典，从亘古直到永远。耶和华，他是我的神，从亘古直到永远。耶和華，他是我的神。主啊，多謝你，主啊，從亙古到永遠，你都係我哋嘅神。 Tuhan, kami berterima kasih Engkau memberikan kami kasih karunia. Dalam 40 hari kami bisa berdoa puasa untuk mencari Engkau, dan kami di hadapan Engkau ada kesempatan untuk mengaku dosa, untuk menghapuskan ragi-ragi dalam hidup kami. Saudara-saudari, mari kita merenungkan Engkau memberikan kami ada kesempatan semuanya ini. Kami berterima kasih. Hari ini di dalam ayat yang kedua. Sebab beginilah firman Tuhan, janganlah mengambil istri dan janganlah mengambil anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan di tempat ini, dan juga di situ jangan kamu ayat kelima, jangan masuk ke rumah perkabungan, jangan pergi meratap turut berduka cita. Ayat ke-8, jangan engkau masuk di rumah orang yang mengadakan perjamuan untuk duduk dan makan minum dengan mereka. Di tengah-tengah ini Allah memberitahukan kepada kita banyak untuk jangan, tidak boleh. Tetapi di sini malah kita di ayat ke-10 malah demikian, kita pun bertanya, mengapakah Tuhan mengancam segala malapetaka besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan ya Allah kami? Kita terhadap dosa kita tidak peka. Bahkan di hari ini kita sampai di hari yang ke-11 doa kita, puasa kita. Apakah kita hanya tidak makan itu sampai di hadapan Allah? Apakah aku tidak makan paha ayam, aku tidak makan gula, aku berpuasa es krim? Apakah aku bisa kembali kepada Allah? Atau apakah dalam hidup kita merenungkan 40 tahun aku mendapatkan kebebasan, dan setelah 40 hari aku bisa berpuas-puas. Hari ini aku menahan puasa untuk tidak main HP, tidak naik di YouTube, tetapi sesudah itu aku bisa bebas. Kita katakan berpuasa kita harus berdoa. Ya, aku ada berdoa, ikut doa
Sebelum pagi hari bangun, aku juga ada berdoa memberkati orang lain, dan sebelum tidur aku juga berdoa. Tetapi semua itu aku lakukan semua, tetapi yang Tuhan inginkan yaitu siang malam kita merenungkan Taurat Tuhan. Kita mohon Tuhan untuk memberikan kita kekuatan. Dalam berdoa puasa kita harus mengalahkan diri kita, hidup kita, mengalahkan diri kita sendiri. Bukan hari ini aku mengaku dosa, besoknya aku di situ menghakimi orang lain. Sungguh dalam doa puasa kita harus mengubah hidup kita dari kehidupan kita yang lama. Aku tidak mau hidup dalam menggerutu. Aku tidak mau hidup dalam iri hati. Ya Tuhan, aku mau berubah. Aku mau berubah. Tuhan, mohon Engkau mengingatkan aku di dalam doa puasa, agar kami tahu ada kesempatan untuk kembali kepada Engkau, bukan hanya untuk berpuasa tapi tidak tahu apa yang dilakukan. Ya Tuhan, di saat ini Engkau menerangi kami. Di saat ini saudara semua, kita mohon Tuhan untuk menerangi kelemahan hidup kita, kejahatan kita. Mungkin kamu berkata, aku tidak berdosa, bersalah kepada Tuhan. Tetapi ya Tuhan Allahku, terang-Mu menerangi kami sehingga kegelapan ini dinyatakan muncul, dan kami bisa kesempatan untuk menghapuskan dosa kami, dan bukan kami, sebab kami juga tidak banyak kesempatan untuk menghapuskan ragi-ragi hidup kami, sebab kami sibuk dengan kesibukan kami sendiri. Kami tidak bisa hanya untuk ada waktu untuk hanya kembali kepada Engkau Tuhan. Dengan doa puasa ini pun hanya seperti waktu pun sedikit untuk menghadap kepada Engkau. Biarlah Tuhan di dalam kesempatan ini kami mengerti, aku ini orang yang keras kepala, aku ini pemberontak, aku ini banyak kelemahan. Tuhan, mohon Engkau menolong kami. Roh Kudus, mohon Engkau datang untuk menolong kami. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau. Kami mengaku akan pelanggaran kesalahan kami. Engkau mengingatkan kami untuk jangan menghakimi, tetapi kami di belakang kami terus mengatai orang lain. Engkau mengingat kami jangan iri, jangan membanding-bandingkan, tetapi kami masih tetap keluar dari jalan ini. Engkau mengingatkan kami jangan melihat di media yang tidak berguna, tetapi kami masih tetap di situ, fokus pada HP kami, tidak bisa meninggalkannya. Tuhan, kami dipenuhi dengan kesalahan, penuh dengan dosa-dosa. Kami dalam puasa, kami hanya tidak makan, tetapi kami tidak berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersalah kepada Engkau. Roh Kudus, Engkau mengingatkan kami untuk jangan melakukan sesuatu. Kami mau merespon Engkau dengan hati kami, dengan doa kami untuk datang di hadapan Engkau. Kami bersedia mengalahkan apa yang di dalam masalah-masalah dalam hidup kami. Kalau saat ini Tuhan mengingatmu, jangan untuk tidak mengampuni, jangan untuk melihat sesuatu yang tidak seharusnya kamu lihat di internet ini, yang mengadakan hubungan sembarangan dengan orang. Jangan lakukan itu.
Kalau saat ini Allah mengingatkanmu, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersedia, kami tidak mau terbelenggu di dalam ini. Kami mau mengampuni. Aku bersedia mengampuni. Aku bersedia untuk tidak menghabiskan waktuku menggunakan video-video yang tidak berguna. Mari kita berdoa pada Tuhan kita. Kita mengaku akan pelanggaran dosa-dosa kita. Allah yang berpegang pada janjinya, yang memberi kasih setianya, Dia pasti akan berbelas kasihan kepada kita. Kita berdoa, kita mohon Tuhan, apa yang diingatkan Tuhan untuk tidak melakukan hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Kalau yang di arena, silakan saling berdoa dengan pihak yang lain. Kita langsung dengan doa. Ya Tuhan, aku terima kasih kepadamu. Engkau mengikatkan aku, jangan lagi melihat berita-berita, jangan lagi aku menghabiskan waktu dalam godaan dunia ini. Kita saling mendoakan agar kita juga mohon agar kita peka pada sentuhan dari Roh Kudus.主啊，多謝你，主啊，多謝你喺四十腳上面。 Tuhan, kami berterima kasih di dalam doa puasa ini kami punya kesempatan untuk menghapuskan ragi-ragi orang Farisi. Tuhan, Engkau dalam kebaktian beritahukan kepada kami untuk menghapuskan ragi tidak percaya, tetapi Tuhan di dalam doa puasa untuk percaya itu sangat sulit, untuk mengasihi itu sangat sulit, dan apalagi melihat orang rumah, anggota sel
mereka tidak mendengar. Itu sungguh untuk mengasihi itu sangat sulit. Tuhan, mohon Engkau tolong aku agar lebih banyak lagi untuk mengasihi dan menghapusi ragi-ragi Farisi. Aku tidak mau menjadi orang yang hanya dengan tindakan, hanya dengan kami, jangan jadikan kami tidak mau menjadi orang yang tanpa kasih. Agar kami lebih banyak lagi mengasihi orang lain, mengasihi anggota sel keluarga kami, pendamping kami, anak-anak kami. Mohon Tuhan Engkau menolong kami, kiranya Engkau memberikan kepada kami. Tuhan, terima kasih kasih-Mu ada di tengah-tengah kami, bukan hanya kami menghapuskan dosa-dosa kami, dan kami agar lebih banyak lagi merenungkan kasih setia-Mu. Kita terus di sini merenungkan bagaimana orang Israel masa lalu, mereka tidak tahu untuk merenungkan kasih setia dan belas kasih Tuhan. Dan kita harus bangkit dengan doa. Kita di sini bersyukur pada Tuhan dalam hidupmu, apa yang Tuhan perbuat, kasih setia yang telah dinyatakan di dalam hidupmu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih. Terima kasih Tuhan, di dalam hidup kami Engkau memberikan kasih setia-Mu dan janji-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang berpegang pada janji-Mu, yang menepati janji, dan Allah yang maha pengasih dan penyayang. Kami berterima kasih kepada Engkau. Kita berdoa untuk Eropa, untuk Hong Kong. Eropa harus mencari nama-Mu. Kalau kita lahir di bulan Januari sampai Juni, kita berdoa untuk Eropa, dan bulan 7 sampai di situ kita melihat bagaimana kebangkitan rohani terjadi di Eropa, dan bulan Juli sampai bulan Desember berdoa untuk Hong Kong, sebab biar kehendak Tuhan digenapi di Hong Kong.
情慾嘅裏邊，主啊，求你憐憫歐洲，主啊，願啊歐洲呢個復興嘅火重新點燃啦，重新點燃啦，歐洲復興嘅火重新點燃當中，佢重新興起啊！主啊，求你憐憫歐洲。神啊，你都親自咧將復興放喺香港嘅裏邊啊！縱然而家環境唔效力，好似每一件事咧都係好似好危難咁樣，甚至好多經濟嘅恐懼。主啊，但係咧，我知道你係出人意外，送我哋出人意外平安嘅神，你就將呢份平安放我哋嘅生命裏邊，並且神你大大嘅復興喺香港嘅裏邊，並且你嘅榮耀要彰顯在地上，如同在天上。主啊，我哋多謝你，讚美你。每一天寻求你面，当我呼求你的怜悯，就降下你荣耀。每一天寻求你面，圣洁魔将我炼净，献上当作活祭，主求你复兴这地。每一天寻求你面，当我呼求你的怜悯，就降下你荣耀。每一天寻求你面，圣洁魔将我炼净，献上当作活祭，主求你复兴这地。 主係你嘅手，係你嘅能力。 Tuhan, ini tangan-Mu dan kekuatan-Mu untuk membangkitkan bumi ini. Dengan kuasa kekuasaan-Mu, pohon kehidupan ditanam di bumi ini, di seluruh bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku memberkati-Mu untuk mengenal nama Tuhan, kuasa Tuhan, tahu akan kuasa Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan menaungi kita semua, memberi kita kekuatan untuk bangkit berdoa puasa, bangkit untuk mengenal Allah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, dalam terang wajah Allah kita ada damai sejahtera. Berkatilah tim yang ada di Eropa, penuh dengan damai sejahtera Allah, dan berkati kita semua orang yang berdoa dalam tempat yang tersembunyi. Bapa akan memberi upahmu. Terima kasih. Dalam nama Yesus memberkatimu.